bikin kopi. Biasa kalau anak muda kan bikin kopi. Dan tanpa sengaja di pelipis matanya sebelah kanan itu dia melihat sosok putih. Ada kejadian lagi kalau tenda mereka itu diobrak-abrik. Langsung teriak gitu, langsung keluar tenda, woi gitu kan. Nggak ada orang. Ternyata pas dia ngeliat ke atas, wah itu sosoknya gede. Jadi mereka bercinta, mereka melakukan sesuatu hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan di gunung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Yudi HCR di cerita horor. Oke, seperti biasa gue ada di studio gue, studio bawah pohon. Dan sebelum gue memulai cerita ini, gue akan mengucapkan untuk umat muslim selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, jadi cerita horor kali ini gue dapatkan dari seorang teman gue yang bernama Kiki, asal Jakarta. Cerita ini adalah perjalanan cinta satu malam yang dilakukan oleh temannya Kiki di saat mereka mendaki Gunung Sindoro ke Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Ini bener-bener horor banget teman-teman. Jadi awal ceritanya seperti ini. Jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa, yang belum subscribe, kalian bisa subscribe. Berikan jempol ke atas kalian untuk konten ini. Kita mulai ceritanya. Ya, jadi awal cerita teman-teman. Jadi teman gua ini yang namanya Kiki, dia itu sebenarnya bukan seorang pendaki gunung. Nah, dia itu sebenarnya seorang kayak anak-anak muda gitulah, anak-anak muda yang hobi-hobi ngumpul. Nah, terus di perkumpulan geng-gengnya dia, apa sih, bukan geng namanya, kalau kumpulan tongkrongan ya, tongkrongan. Ya sekitar 20 orang itu mau mengadakan ekspedisi ke gunung. Nah, awalnya mereka ke Gunung Gede aja deh gitu kan, karena kita kan nggak pernah mendaki gunung gitu kan, belum ada pengalaman untuk mendaki gunung. Akhirnya dapat rekomendasi dari temannya, gimana kalau kita ke Gunung Sindoro lalu kita ke Gunung Sumbing. Ya akhirnya perdebatan mulai dilakukan, fix lah pada akhirnya ke Gunung Sindoro dan Sumbing. Nah, singkat cerita, mereka ini udah persiapan untuk pendakian teman-teman. Perjalanan lah lebih tepatnya ya. Dan akhirnya gunung yang pertama kali mereka jelajahi adalah Gunung Sindoro. Tapi di awal perjalanan mereka kan belum ada pengalaman nih teman-teman. Belum ada pengalaman untuk naik gunung. Jadi mereka bersepakat untuk menyewa seorang guide. Kalau di gunung itu namanya apa ya? Ada sih istilahnya, cuma gue lupa gitu. Nama istilahnya, taruhlah guide lah ya, guide. Jadi guide ini mengikuti perjalanan mereka gitu ya. Nah, waktu sebelum di guide ini sama si penggait, gue ngomong apa ya, guide aja ya, guide ya. Ya pokoknya gitulah. Gue jadi agak canggung juga sih. Waktu diikutin sama si guide ini, sebelumnya udah dikasih tahu kalau di gunung ini aturannya seperti ini gitu kan, dan mereka menyetujuinya. Akhirnya mereka mulai mendaki ke Gunung Sindoro. Nah, sampai di atas, akhirnya mereka mendirikan tenda. Setelah tenda jadi, mereka membagi-bagi tugas nih teman-teman. Ada yang ngambil air minum di sungai, ada yang cari ranting, ada yang sebagian
mencari hiburan gitu kan. Ya pokoknya macam-macam lah, namanya 20 orang anak muda ya teman-teman ya. Pada seketika gelap udah mulai kelihatan. Waktu itu udah menjelang maghrib teman-teman. Mereka melakukan sholat berjamaah. Nah terus sampai waktunya isya, akhirnya mereka memutuskan untuk membakar api unggun. Nah salah satu temennya teman-teman, salah satu temennya, taruhlah inisialnya D ya. Ada salah satu temennya yang bernama D, itu sedang membuat kopi. Membuat kopi biasa kalau anak muda kan bikin kopi. Dan tanpa sengaja di pelipis matanya sebelah kanan itu dia melihat sosok putih. Akhirnya dia penasaran itu apa sih gitu kan. Dia nggak ngomong ke teman-teman lainnya karena takutnya teman-teman lainnya ya pada parno lah ya gitu ya. Sambil ngadu kopi dia berdiri sambil ngedeketin sosok putih itu. Dia pikir itu saat itu ya kayak semacam batang pohon atau apalah gitu. Pas dia deket-deketin sekitar jaraknya tuh 20 meter lah, baru dia sadari kalau itu adalah sosok pocong. Sosok pocong yang berdiri tegak di samping pohon pinus ya teman-teman ya. Pohon pinus berdiri dan pocongnya itu menyelinap di pohon pinus. Anjir, gue diceritain aja saat itu gue udah mulai merinding. Dan nggak hanya itu teman-teman, di malam kedua itu ada kejadian lagi kalau tenda mereka itu diobrak-abrik. Jadi waktu mereka tidur terlelap, salah satu tenda mereka itu diobrak-abrik dari luar. Awalnya namanya jiwa anak muda ya teman-teman ya, mereka pikir kan orang jahil. Jadi salah satu orang itu ada yang teriak, "Woi!" gitu kan. Terus berhenti. Akhirnya lebih parah lagi teman-teman, lebih parah lagi. Gubrak itu lebih parah lagi. Dan kesel orang yang yang di tenda nih. Yang satu tenda itu kalau nggak salah ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3. Jadi bervariasi lah. Mereka bawa tenda tuh ada sekitar 4 tenda, apa 5 tenda gitulah. Nah, salah satu tenda ini bergerak dan mereka langsung, salah satu dari mereka tuh langsung keluar dengan kesel. Waktu itu sekitar jam 1-an lah, jam 1 malam gitu kan. Si taruhan inisialnya N ya gitu ya, langsung keluar, langsung teriak gitu, langsung keluar tenda, "Woi!" gitu kan. Nggak ada orang. Ternyata pas dia ngeliat ke atas, itu sosoknya gede, berbulu, mata merah, dan ada taringnya di sini panjang. Rambutnya itu sampai bawah. Si N lalu pingsan teman-teman di depan tenda. Yang lainnya kaget dong, yang lain kaget. Ada apa nih gitu kan. Keluar. Rame dong akhirnya. Tenda-tenda teman-temannya juga yang lain pada keluar. Karena kan teriakan si N ini kenceng banget teman-teman. Kenceng banget. Keluar dan yang lain itu nolong si N lah. Ada yang ngambil air minum, ada yang ngasih minyak kayu putih atau wangi-wangian gitu kan. Singkat cerita, si N belum siuman sampai ketemu pagi. Nah pas pagi hari si N tuh cerita kalau semalam itu dia ngelihat sosok genderuwo yang tingginya itu bukan main. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau gua yang ngelihat pingsan juga teman-teman. Lalu si N itu kayak orang trauma ya, apa sih, kayak depresi gitu. Nah ini yang lebih seru lagi teman-teman. Dalam perjalanan ke Gunung Sumbing ada sesuatu yang menurut gue sih aneh gitu teman-teman.
Jadi ada salah satu temennya, taruhlah nama inisialnya R ya, kita kasih R. Nah, si R ini tiba-tiba dia pengen pipis. Lalu mereka bilang sama teman-temannya, "Woi, gua mau pipis dulu ya," gitu. "Ya udah, jangan lama-lama," gitu kan. "Iya," katanya. Akhirnya si R ini misah dari rombongan, agak ke belakang. Dia cari tempat yang kira-kira temennya nggak bisa ngelihat dia pipis. Nah, ditungguin tuh sama teman-temannya, "Ayo kita jalan aja." Tapi salah satu temannya bilang, "Jangan, udah gue juga sekalian capek istirahat lah," gitu. Nah, akhirnya ditungguin lama nih teman-teman. 5 menit, 10 menit, terus sampai akhirnya 15 menit. Baru si R ini keluar. Tapi keluarnya nggak sendiri. Dia keluar bersama wanita. Nah, itu yang bikin gua penasaran sama cerita ini. Siapa wanita sendirian di gunung? Si R ini langsung bilang, "Ayo jalan," gitu kan. Teman-teman yang lain nih pada bingung, teman-teman. Ini cewek siapa sih? Akhirnya jadi bahan ledekan lah. "Wih, gila loh, dapet cewek nih ya, dari mana?" Dan mereka itu nggak tahu itu cewek berasal dari mana. Nah, setelah malam, si cewek ini ceritalah sama si R kalau dia tersesat di gunung itu, pisah dari rombongannya. Oke lah, mungkin bisa dipercaya ya, pisah dari rombongan. Baiklah, karena jiwa muda teman-teman ya, jadi teman-temannya si R ini membiarkan si R dan si cewek ini tidur dalam satu tenda. Jadi ada satu tenda, ya udahlah tuh buat mereka berdua. Nggak mungkin kan dua cowok atau 3 cowok, saat yang satu ada ceweknya gitu. Akhirnya ada satu tenda kecil yang dikasih oleh si R untuk mereka berdua. Dan di dalam tenda itu mereka melakukan, ya begitulah, kalian tahulah, paham ya. Jadi mereka bercinta, mereka melakukan sesuatu hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan di gunung. Pasti kalian udah bisa tebak mereka melakukan apa. Nah, sampai akhirnya pagi datang. Percintaan itu berlangsung selama 1 malam, guys. Makanya gue sebut di video ini judulnya Cinta 1 Malam. Setelah mereka bercinta selama semalaman, pagi datang dan mereka kemas-kemas untuk kembali. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke kaki gunung. Nah, di kaki gunung mereka istirahat di sebuah warung kecil. Ya biasalah, makan, istirahat gitu ya, melepas lelah. Nah, si R ini selama perjalanan memang selalu menyendiri, teman-teman. Jalan di belakang gitu, nggak pernah mau di depan ya. Teman-temannya lainnya nauin lah ya. Di warung itu juga mereka berdua aja gitu sama si cewek itu. Ini si ceweknya masih ikut ya teman-teman ya, masih ikut ke warung. Jadi pas ngobrol-ngobrol di warung, pisahlah di warung, teman-teman. Nah, yang anehnya lagi, ini yang paling aneh. Di saat mereka kembali, mau pulang maksud gua, dari Gunung Sumbing ke Jakarta, si cewek ini nggak mau ikut, teman-teman. Nggak mau ikut. Kenapa dia nggak mau ikut? Sedangkan katanya dia tersesat. Nah, padahal 19 orang temannya si R ini pada bilang sama si R, "Udah ajak aja gitu, kita anterin sekalian sampai rumahnya gitu. Kasihan kan cewek sendirian di gunung." Tapi cewek itu melakukan argumentasi kalau dia itu mau menunggu rombongannya, siapa tahu ketemu. Ya udahlah, waktu itu masih siang juga kan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Sepanjang jalanan ke Jakarta, teman-temannya R itu
ngeledekin si R lah, ngeledekin gitu kan. Cie, itu orang apa hantu gitu kan. Ah lu apaan sih gitu kan, ngeledekin aja. Ya kali takutnya hantu, soalnya kan mana ada cewek berani sendirian di gunung apalagi berhari-hari gitu kan. Tapi si R ini karena hatinya sedang berbunga-bunga teman-teman, ya tau lah kalau orang sedang jatuh cinta ya kan, berbunga-bunga, itu si R itu nggak memperdulikan omongan teman-teman lainnya gitu kan. Dan si R ini bilang ke teman-temannya, woi gua dapet alamatnya loh sama fotonya katanya gitu, gue dikasih foto nih gitu kan. Mana coba lihat fotonya, itu kayak foto KTP ya teman-teman, kayak enggak, kayak foto ijazah gitu kan, kayak foto ijazah hitam putih dan udah agak buluk, dan dikasih alamatnya. Akhirnya berpisahlah dua sejoli ini di warung itu teman-teman. Padahal di awal waktu di atas si cewek itu diajak pulang oleh teman-temannya si R, cuman cewek itu nggak mau, tapi dia nganterin lah sampai kaki gunung. Singkat cerita mereka udah nyampe Jakarta. Yang namanya lagi jatuh cinta ya teman-teman ya, waktu itu tahun 2000-an sih kejadiannya. Nah terus teman-temannya si R ini pada ngeledekin, woi itu cewek yang lu temuin waktu di gunung beneran orang gak tuh gitu kan. Ah apaan sih lu, ya kalau emang beneran orang samperin aja ke rumahnya, lu kan ada alamatnya katanya gitu. Iya juga sih, gue dikasih alamatnya, ya udah gue anterin deh gitu kan. Nah karena solidaritas temen ya, jadi dianterinlah si R ini ke alamat si rumahnya juga masih di Jakarta Bob. Akhirnya mereka jalan ditemani dua orang temennya, jadi mereka bertiga, si R sama dua orang temennya jalan sampai di rumahnya. Alamatnya bener Bob, alamatnya bener. Datanglah ke rumahnya, terus assalamualaikum. Keluarlah seorang wanita yang udah setengah tua, nanya, Nyari siapa, Dek? terus disebutilah namanya. Saya nyari Yanti bu. Orangnya yang gimana? Dikasih fotonya, Oh iya, ini bener anak saya. katanya gitu. Silakan masuk. Setelah ngedenger kayak gitu, ibunya teriak ke dalam. Pak, ada yang nyariin Yanti nih. Bapaknya bilang, siapa Apa lagi sih, Bu? Jai? Siapa lagi sih bu? Aneh nggak sih? Ternyata yang datang ke situ itu bukan cuma si R. Ada 7 orang laki-laki yang ketemu cewek itu di gunung, datang ke rumah itu. Wah gokil nggak sih? Lalu keluarlah bapaknya. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, dikasih minum segala macam, ibunya mulai bercerita kalau si Yanti itu dulu suka naik gunung, dan Yanti itu ternyata 6 bulan yang lalu sudah meninggal dunia bu. Anjay, gue ngedengernya syok juga sih. Berarti yang bercinta selama 1 malam sama si R itu siapa? Gokil. Artinya itu hantunya si Yanti yang masih penasaran. Si R ini langsung stres, nangis. Dia kayak orang gila. Dan pokoknya selama pulang itu dia nangis. Oh iya, sebelum pulang dia sempat ditawari oleh ibunya. Ibunya juga bilang, nak, mau nggak kamu anterin ibu dan bapak ke tempat kamu bertemu sama anak saya? Tapi karena si R udah stres, udah gimana gitu ya, harapannya pupus. Si R itu langsung nangis, langsung pulang teman-teman. Gue ngedengarnya serem banget teman-teman. Dan akhir cerita, si R itu sampai sekarang
masih depresi, agak setengah-setengah, ya setengah-setengah gitulah. Kelakuannya udah nggak beres lah. Jadi buat teman-teman semua, ini pesan dari gua, jika kalian berada di gunung atau di tempat orang, kalau kalian melihat sesuatu seperti kejadian ini, ya gue mohon tolong diteliti lagi, apalagi ini kejadiannya pada teman kalian. Ya kalau kejadiannya sama kita sendiri mungkin kita nggak sadar saking senangnya, ya kita sebagai teman harus mengingatkan teman kita yang seperti itu. Oke, buat teman-teman semua, thank you, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Terima kasih banyak juga buat Kiki yang sudah mengirim ceritanya ke gue. Gue Yudi HCR dari Studio Bawah Pohon. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.